Pak, Bismillah, saya mau umroh. Kemana? Siapa? Siap. Oke. Aku gak duit loh. Bayar dewe. Mungkin mendapatkanmu karena telah ku sadari ternyata diriku tak layak untuk di sisimu. Seketika ku merenung dan katakan pada diri, jangan mundur bila kau tahu caranya untuk maju. Ku beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya untukmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku. Dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Jangan abaikan niat. Bosnya Gigi, pimpinannya Gigi itu Bu Ika dengan Pak Hari juga itu kemungkinan nanti datangnya terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukanlah yang terbaik, tapi kan ku lakukan yang terbaik untuk bahagiakanmu. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberi kesehatan hingga dipertemukan dengan pertemuan yang sangat mulia, pertemuan yang dinanti-nanti, yakni dengan kedatangannya lamaran. Yang kedua, kita awali dengan pembuka ini. Semoga acara ini ketemu dua belah pihak ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan baca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambutan dari keluarga Bapak Denny dan akan menyampaikan maksud kedatangannya kemari. Monggo, mungkin dari keluarga Bapak Denny yang ingin sambutan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya dan karunia-Nya kita bisa berkumpul siang hari ini di kediaman Pak Tarif Prianto. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan atas kedatangan rombongan kami dari Sidoarjo dan dari Surabaya. Pertama-tama perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota rombongan saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang.
Jadi yang pertama ini kami keluarga merasa teristimewa karena dapat dihadiri langsung oleh pimpinan kantor dari Ananda Diki, yaitu Pak Haryadi dan Bu Ika. Beliau adalah pimpinan dari Ananda Diki. Kami terima kasih sekali beliau dapat mendampingi kami pada acara siang hari ini. Yang kedua, saya perkenalkan mulai dari kakak saya. Saya itu kalau di keluarga saya paling tua, tapi kalau istri saya di keluarganya paling muda. Jadi saya perkenalkan mulai dari yang paling tua. Itu ada Pak Didit, di sebelahnya Pak Tarif. Pak Didit ini mondar-mandir Ponorogo Surabaya karena punya kantor tour and travel di Ponorogo, juga melayani paket Lion Parsel. Yang kedua, kita tuh keluarga D, Pak. Semua namanya D semua. Pak Didit. Ada lagi namanya Bu Deni, sama dengan nama saya. Mana Bu Deni? Nah ini kakak saya juga namanya Deni. Setelah itu sekarang ada adik saya namanya Dedi. Dedi Darmawan, mana orangnya? Oh, ini orangnya di sini. Adik saya ini pengacara, Pak. Dia buka kantor di Sidoarjo. Adik saya nomor 2. Adik saya nomor 3 nggak hadir. Adik saya nomor 4 itu ada namanya Deli Susanto. Adik saya nomor 4 ini kebetulan dia bidangnya di alat berat. Alat berat apa gitu, Pak? Alat berat. Dia sembarang sih ngapa pokoknya. Kontraktor. Juga dia punya toko elektronik. Habis itu adik saya nomor 5, ini yang lagi video ini. Ini adik saya nomor 5. Ini dia juga lebih ke membantu saya. Kebetulan saya di bidang IT support, nangani server jaringan dan sebagainya. Ini adik saya membantu. Dia juga bisa elektronik, yang sering ditangani ya sonor. Jadi Bisa request nih, Pak. seperti itu. Terus adik saya nomor 6 nggak hadir karena kebetulan di mana? Ada di Lombok. Jadi berhalangan hadir. Saya sudah semua tadi ya, saya kenalkan ya, nggak ada ketinggalan. Oh iya, nanti saya telepon, saya lupa tadi ngasih undangan loh, karena tadi keburu-buru tadi. Jadi oh ya, ada undang saya. Kakaknya Ananda Diki, mana Mbak Dita? Mbak Dita itu ada juga cucu saya yang bulan depan sudah berusia 1 tahun. Mbak Dita dan Mas Agung. Mbak Dita ini kebetulan dokter gigi dan salah satu kliniknya juga di Muhammadiyah. Jadi dia juga maksudnya berkecimpung di Muhammadiyah. Saya sudah selesai untuk perkenalannya, dan selanjutnya kami sampaikan bahwa kedatangan kami ke sini ini yang pertama dan yang utama adalah ingin menyambung tali silaturahmi keluarga kami dan keluarga Pak Tabib Prianto. Kami mohon izin, kami mohon doa restu agar Mbak Dairena Yosi Repitasari direstui untuk menjadi pendamping hidup putra kami, yaitu Raden Diki Anugrah Pamungkas. Jadi itu memang nama lengkapnya sesuai akte, karena akte kan nggak bisa disingkat. Memang itu namanya. Dan sedikit juga saya jelaskan kalau masalah sebutan Raden di depan, karena memang kalau sekarang ini kita ngomong masalah keturunan, masalah apa itu memang sudah nggak relevan, Pak ya. Tapi yang namanya nasab ini kan tetap kita harus tahu bahwa ini loh nasab kita gitu. Jadi memang kalau di keturunan kami, Diki itu adalah keturunan yang ke-20. Diki itu keturunan yang ke-20. Kalau naik lagi sampai keturunan ke-12 itu ada
Raden Adipati Kromo Joyo Dirono itu Bupati Surabaya yang pertama. Jadi orang yang biasa kalau mau nyalek, mau nyalon gubernur atau mau apa itu kan soalnya ke sana, itu salah satu garis keturunnya Diki. Jadi kami ada garis keturunan di sana. Dan naik ke atas itu sampai ke Susunan Pakubuwono I juga ada hubungan, sampai ke Ki Ageng Mana dan Ki Ageng Selo. Jadi itu sedikit yang perlu saya sampaikan, bahwa silsilah kami itu dibuat secara turun-temurun dan itu lengkap sampai atasnya berujung di Brawijaya 5. Itu kami punya datanya secara teknis dan dalam teks bahasa Hanacaraka yang dibuat oleh kakek buyut saya tahun 1939. Kemudian saya perbarui, saya buat secara elektronik. Jadi itu yang saya sampaikan berkaitan dengan masalah gelar, karena kadang nanti bisa ngomong tapi gak bisa menjelaskan dari mana nasabnya kan gitu Pak ya. Jadi ngapunten saya jelaskan sekalian. Yang ketiga, harapan kami, niat kami bisa diterima dengan baik, harapan kami bisa terlaksana dengan baik juga, dan Mbak Yosi dengan Mas Diki juga bisa nantinya hidup berdua dalam rumah tangga. Kami sebagai orang tua hanya menjembatani antara kemauan putra kami. Jadi kemarin dia sempat tanya, sempat bilang, Pak, aku mau melamar. Saya bilang, kamu sudah lihat? Sudah. Ya sudah. Kamu harus serius, saya bilang gitu, karena ini anaknya orang. Saya bilang, kamu harus betul-betul bisa bertanggung jawab. Siap, dibilang dia. Jadi Diki ini memang mulai kecil saya ajarkan tanggung jawab, Pak. Antara logika itu saya ajarkan keras sekali. Saya kadang sering bicara dengan mamanya, saya kadang sering bertengkar dengan mamanya. Anakmu itu anak kita tuh laki-laki, nantinya dia menjadi pemimpin rumah tangga. Sementara mamanya mungkin agak lebih lembut untuk urusan mengaji, tapi saya mungkin agak sedikit keras. Nah, apa saya dibenci sama anak saya misalnya, saya nggak apa-apa, tapi itu tujuannya untuk dia sendiri. Anak saya perempuan saya biarkan, Pak. Saya nggak begitu ngurus karena saya pikir anak perempuan ikut suami. Cara personal Diki ini orangnya juga sabar dan dia bisa berhemat, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau nggak perlu memang nggak beli. Bahkan Februari mau beli apa saya bilang nggak usah, saya bilang mau beli sepeda motor Matic karena saya memang melarang beli Matic. Ternyata dibelikan dibuat umroh, ya sudah, alhamdulillah berangkat, saya bilang. Pemegang sertifikat karate dari Jepang. Saya kecil, dia pulang sering datang, sering nangis. Saya tanya, kenapa kamu? Habis berkelahi. Akhirnya saya bilang sama teman saya, pelatih, Simpe ini gimana anak saya gini? Saya mau ajak latihan ke sini. Jangan Simpe, kasih masuk ke lokal dulu. Karena yang saya ikuti alirannya aliran keras, Pak, langsung dari Jepang. Jadi kalau mukul tuh pukul beneran. Dikit udah tahu dipukuli gitu, Pak. Kalau latihan udah tahu dipukuli sama teman-temannya. Jadi memang kita dilatih untuk menerima pukulan. Akhirnya sempat 4-5 tahap dia ikut lokal, karate lokal. Setelah cukup, biar nggak kacrek, baru saya pindah ke tempat saya. Alhamdulillah dia bisa dapat sertifikat itu. Karena waktu itu biaya mahal, saya juga sudah melewati umur 40 waktu itu. Kamu aja sudah yang ambil. Alhamdulillah. Kalau mentalnya insya Allah sudah ini. Dan dia juga bukan kurang berkelahi, Pak. Dulu itu pernah dia dipukul sama temannya, dia balas. Saya tanya, sudah pernah kamu kan merasakan pukul teman-teman? Sudah. Gimana rasanya? Kasihan. Dia sudah berhenti. Sudah kamu rasakan kamu pukul teman, berhenti. Sekarang hindari. Nggak ada gunanya berkelahi. Kemarin juga sempat 3-4 bulan yang lalu bilang, aku mau latihan lagi. Enggak usah, fokusmu sekarang kerja, saya bilang begitu.
Jadi saya rasa sudah cukup itu Pak yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mabadu. Segenap keluarga Bapak Beni dari Sidoarjo yang kami hormati, tidak saya sebut satu persatu. Tadi telah dipaparkan oleh Bapak Deni tentang keluarga-keluarganya. Alhamdulillah kami insya Allah akan mendapatkan saudara-saudara orang-orang yang penting. Ada travel, ada kontraktor, ada ya macam-macam ya, tadi mudah-mudahan ini menjadi barokah. Mungkin di suatu saat kalau kita membutuhkan apa-apa, kita tinggal calling aja pada Pak Deni dan saudara-saudaranya kalau perlu apa yang dibutuhkan, termasuk travel umroh, travel haji dan sebagainya. Dan maaf kalau dari Pak Deni tadi membawa keluarga besarnya. Kalau keluarga kami keluarga kecil Pak, saya hanya mempunyai saudara 3 orang. Pertama perempuan, yang kedua laki-laki, kakak saya, kemudian yang terakhir saya. Kebetulan kakak saya barusan meninggal beberapa bulan yang lalu, dan tinggal saudara saya perempuan yang kebetulan di desa Banyuwangi yang hari ini tidak kami ajak. Saya takut merepotkan karena tinggalnya di Banyuwangi. Jadi saya di sini sendirian. Kemudian ibunya Kirana Yosi ini sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Maaf, bawaannya saya kalau teringat ibunya Yosi ini mesti menangis. Jadi mesti menangis. Jadi kemudian saya menikah lagi dengan Ibu Zakia ini, dan yang kami ajak untuk menghadapi para tamu ini adalah hanya anak-anak saya dan menantu saya. Anak saya yang pertama bernama Muhammad Syarif Fadli yang berdiri di depan ini. Beliau yang pertama dan juga bekerja di sebuah guru internasional Ciputra. Jadi kemudian anak saya yang kedua Fajar Adi Kurniawan, akan berdiri. Ini anak saya yang kedua sebagai arsitek dan dia selalu bekerja di luar pulau. Saat ini di Bali, kebetulan saya suruh pulang. Dan yang ketiga yang tadi ngatur-ngatur mobil tadi di depan, yakni Senopati Indra Rusmana. Mana Senopati? Di luar Pak, di luar. Lagi di luar. Senopati Indra Rusmana yang bekerja di DLU di laut di Perak. Dan yang ketiga sebagai yang keempat Satria Panduwinata dari Guru SD Muhammadiyah Dubes, juga seorang dari umum.
Kemudian yang kelima ya, yang terakhir perempuan ini, Kirana Yosi Rimitasari. Saya namakan Kirana Yosi Rimitasari. Saya pernah dulu kepingin melancong ke Jepang, sempat dididik bahasa Jepang. Kemudian saya utak-atik waktu itu, Kirana Yosi itu artinya wanita cantik, ya. Kirana Yosi artinya wanita cantik. Jadi saya harapkan mudah-mudahan bukan cantik wajahnya atau fisiknya, tetapi juga cantik hatinya. Itu harapan kami. Kemudian maksud daripada Bapak Diki yang tadi kesini melamar anak saya yang bernama Yosi untuk digandengkan dengan anaknya yaitu yang bernama, panjangnya saya nggak apa hanya Diki aja. Jadi kami sebagai orang tua menerima aja, tetapi saya kembalikan kepada anaknya, menerima atau tidak, gimana? Gimana? Soalnya yang lakoni anaknya tuh ya. Saya terima anaknya, gimana? Ya, alhamdulillah. Jadi ACC. maaf, saya sambung lagi. Dari istri saya yang baru ini juga membawa anak 3, yang satunya kebetulan tidak bisa ke sini karena tugas di Riau, dia tinggalnya di Bekasi, Jakarta. Kemudian anak yang keduanya yaitu Nia, punya anak 1. Yang ketiga yaitu Rita, yang pojok ini anak dari istri saya yang kedua. Alhamdulillah pernikahan dengan istri yang kedua ini diberikan kondisi yang rukun, tentram, tidak ada sesuatu yang anaknya saya ini, istri saya ini dengan anak saya juga rukun seperti saudara. Itu yang luar biasa. Jadi banyak sekali perkawinan janda dengan duda itu yang jadi problem itu anaknya. Tapi ini alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran di tempat kami. Intinya bahwa kami menerima lamaran dari Bapak Denny, anaknya. Insya Allah tadi yang sudah dipaparkan bahwa Diki Insya Allah sudah berpikir dewasa, dan tadi juga diterangkan bahwa ternyata dia juga sebagai pendekar karate. Ya, ada kesamaan dari kami. Kalau saya dulu pendekar dari PD, periksa diri, pesilat. Kemudian anak-anak saya termasuk Satria dan Senopati dulu juga pernah berlatih di karate beberapa tahun. Kemudian setelah SMA sudah selesai, tidak meneruskan lagi. Dia beralih ke Tapak Suci karena di sana terpilih sebagai atlet. Insya Allah malah melintang juga di gelanggang fighter. Itu masalahnya. Demikian mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini atau pagi hari ini
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Tarik Prianto. Ada sebuah pantun yang mana insya Allah bikin kita happy. Ikan sepat, ikan bagus, makin cepat, makin bagus. Sebelumnya penyerahan berupa perhiasan dari Mas Diki, saya kepingin tahu awal kali pertemuannya Mas Diki dengan Adik Yosi. Nggak tahu saya. Sedikit, satu kata, dua kata. Saya kepingin tahu pertemuannya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sambil diincip. Sambil. Awal saya kenal oleh Kirana Yosi, saya dikenalkan dengan teman saya. Tapi kita melalui sosial media waktu itu. Oh, yes. Sosial media. Kalau bilang ke teman saya, tolong cariin dengan kriteria seperti ini. Akhirnya teman saya sama-sama Pak Abdul Muhammadiyah, kriteria saya waktu itu. Akhirnya teman saya mencarikan, akhirnya Yosi nge-follow saya. Yes. Pakai jasa berarti gimana? Biro jasa, biro jodoh. Akhirnya kita kan saling follow-follow di sosial media. Sempet waktu belum saya chat Yosinya, saya lihat di statusnya mau gagal ngechat waktu itu gara-gara Yosi ngupload foto sama Mas Tria, nggak salah waktu itu. Saya kirim ke teman saya laporan, loh punya pacar gitu. Enggak mas, followan dah lah, followan. Akhirnya saya chat Yosi, alhamdulillah belum punya, akhirnya kita ketemu esok harinya. Ini pakai jasa Muhammadiyah, tak Mas? Wilayah langsung mas, wilayah. Oh, wilayah. Gini. Alhamdulillah saya aktif di wilayah 3 tahun di Sebelwatonnya. Akhirnya kita punya link banyak. Akhirnya teman saya salah satu teman dari Nganjuk, temannya Yosi juga di Unmu Surabaya. Akhirnya kita follow-follow di sosial media tersebut. Seperti itu. Dan waktu itu saya kaget, baru ini saya ngechat cewek, ngejak ketemu, langsung mau. Masa kan nggak mau kan ya? Di situ jujur saya yang takut sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang ada kemiripan dan kecocokan. Alhamdulillah. Dari wajah keduanya. Saya ningali itu pun, oh cocok mirip. Jodoh. Monggo mungkin Mbak Yosi sama Mas Diki penyerahan berupa perhiasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kami semua keluarga dari Pak Denny sudah hadir di sini untuk melaksanakan istilahnya lamaran gitu. Alhamdulillah saya kemarin itu kan diajak Diki untuk melamar Mbak Yosi. Loh Mas, situ Mas. Diki ini sudah kerja di saya 3 tahun lebih Pak. Alhamdulillah dari pengalaman dia dari dulu yang istilahnya kerjanya montang-manting, terus akhirnya kita ajari mulai awal dan sudah cukup mumpuni sekarang untuk bekerja di umroh dan haji. Travel umroh dan haji. Dia bisa bertahan cukup lama. Memang saya nilai orangnya cukup cakap dan terutama jujur dan punya komitmen tinggi untuk bekerja. Itu yang saya nilai. Kenapa? Kalau dulu-dulu pegawai saya itu kan keluar masuk, kadang-kadang ada saja, terutama yang paling sering itu karena ketidakjujuran biasanya pegawai itu. Nah, sedangkan saya ini kan
sering riwa-riwi keluar kota, ke Arab Saudi dan sebagainya. Yang tak tinggali ini orang yang ada amanah itu sangat berat, terutama masalah keuangan. Nah akhirnya masalah keuangan apa itu ya saya titipkan Diki karena saya, itu apa istilahnya bisa dipercaya gitu. Jadi insya Allah kalau Diki ini masalah amanah kepercayaan itu bisa diharapkan tepat waktu dan sebagainya itu bisa dipertanggungjawabkan lah. Saya sendiri sebagai saksinya sebenarnya yang mungkin itu kurang itu mungkin pengalaman ya Mas, wawasan atau juga keberanian. Kadang-kadang kemarin itu waktu mau umroh itu juga saya ginikan, umroh dan haji itu solusi Mas, bukan hanya melaksanakan kewajiban ibadah tidak, tapi solusi. Kalau kita punya masalah apa saja itu berangkatlah umroh. Kan sama dulu saya juga gitu seusia Diki kan masalah paling besar orang bujangan itu api menikah. Nah itu nilainya bagaimana, kriteria kepatuhan bagaimana, itu sebagai masalah terbesar bagi bujangan kan gitu. Nek sampai memang ingin menikah usia sudah lebih dari 25, sudah bismillah berangkat umroh, nanti akan ada jalannya gitu. Bismillah akhirnya dengan segala keberanian dia moro-moro daftar. Waktu itu kurang 2 minggu, Bapak kurang 2 minggu dia daftar, Pak bismillah saya mau umroh. Kemana? Siapa? Siap, oke. Aku gak duit loh, bayar dewe. Opini orang selama di sana, betulnya. Alhamdulillah setelah pulang saya lihat kok ya ada bedanya dari segi tanggung jawab, dari segi tata cara bicara dan sebagainya itu sudah banyak perkembangannya. Alhamdulillah. Jadi, hari ini saya juga merasa terhormat sudah diajak Pak Denny untuk mengikuti acara ini. Terima kasih Pak Denny. Dan saya juga belajar, anak saya 4 Pak, laki-laki semua. Ini pelajaran luar biasa bagi saya. Itu saja dari kami tentang Mas Diki. Semoga Mas Diki dan Mbak Yosi ini bisa segera berlanjut ke jenjang pernikahan. Bismillah. Jangan lama-lama. Oh sudah sudah mantuk Soalnya kalau dulu saya menikah itu usia 26, 27 Bu. Posisi saya jadi technical engineer di Malaysia. Saya melamar istri saya itu pakai remote. Jadi bapak saya sama mertuanya adik itu saya minta datang ke rumahnya ini istri saya tercinta ini. Posisi saya di Malaysia. Saya posisi di atas kapal pesiar untuk tes kapal waktu itu. Bismillah Pak, tolong Pak, aku gak bisa teko. Jadi ini sudah ideal sekali Mas Diki bisa hadir di sini komplit. Saya dulu tidak bisa, posisi saya di Malaysia. Ya, alhamdulillah. Tapi kok yang mau? Padahal yang lamar dia banyak, ditolak semua. Saya yang diterima. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya dapat rezeki yang baik. Saya sambung lagi sedikit tentang kriteria mencari menantu. Jadi kalau Yosi cari pasangan, Diki cari pasangan, saya juga bilangnya mengharap bagaimana ya dapat menantu yang bagaimana. Kalau saya kuncinya yang penting waktu dia ke sini, waktu maghrib sampai isya, ya, saya biarkan aja. Dengar adzan, langsung berangkat ke masjid. Hati saya senang sekali, senang. Kalau ada anak dengar adzan di maghrib dengan adzan di masjid tidak menghiraukan, waduh parah ini.
saya harus berdoa supaya mudah-mudahan cepat-cepat nggak jadi. Ini alhamdulillah biar isya, biar maghrib, biar duhur dengan adzan langsung ke masjid sholat berjamaah. Itu yang membahagiakan saya, dan saya langsung ini cocok ini, cocok. Itulah karena kembelengan masa kecil saya itu memang masalah sholat itu sangat penting ya. Bahkan guru saya, kalau gembleng saya dulu, yaitu putranya Kiai Haji Mas Mansur, Pak Onorofiq Mansur, kamu sholat harus selalu berjamaah dengan adzan di mana saja, berjamaah. Nah, itu cocok dengan saya. Itulah. Jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam ya, umat Islam terhadap sholat ini tidak respect, harus respect terutama jamaahnya. Kembalikan kepada Mas Satria untuk selanjutnya. Acara selanjutnya yakni doa dan penutup. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita niatkan bersama dimudahkan oleh Allah dan diberkahi dalam urusannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina Rabbana lil muttaqina imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Di ujung cerita ini, di ujung kegelisahanmu, ku pandang tajam bola mata
dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Aku tak setampan Don Juan, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan